Baik, kita mulai. Jadi halaman pertama bisa dilanjutkan kamu Oke, tadi sebelum kita lanjut perkenalan singkat, kalau yang dari Lingsar, Insya Allah sering lihat lah ketemu. Ya, ini nama Ahul Madian, lahir di Aimul Lombok Timur 81, NIP mulai ngajar 2005, kemudian sekarang bertugas di Dikbud Lombok Barat sebagai pengawas SD. Sebelumnya dia ngajar di SMP 1 Narmada, tinggal di Keling, Lingsar, tangganya Pak Kepala Madrasah Gegelang. Ya. Cukup? Saya kira. Baik, secara umum kalau mau IKM atau mengimplementasikan kurikulum merdeka, kita harus mempelajari, membahas, menganalisis 4 hal di sini. Yang pertama, garis besar kurikulum merdeka. Garis besar di situ nanti dasar hukumnya apa, banyak sebagaimana, bagaimana pelaksanaan yang efektifnya, itu masuk di garis besar. Kemudian memahami pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen, apa saja titik poin perbedaan dari K13 dengan IKM, dengan Kumer. Itu yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, memahami KUSP. Nah, kalau di madrasah kan namanya KOM ya, kurikulum operasional madrasah. Kalau dulu namanya KTM, kurikulum KT tingkat madrasah, sama ya. Ini disusun oleh sekolah masing-masing atau kadang disebut juga dokumen 1 atau buku 1. Nanti buku 2 nya kan 3-nya ada RPP, ada silabus, itu di K13. Oke. Kemudian yang terakhir, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Karena ini file dari Kemendikbudristek, hanya tinggal ditambahkan RA saja. Karena panjang, Kemenak meringkasnya menjadi profil pelajar. Titik. Profil pelajar saja. Ya. Karena panjang, profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, karena panjang disingkat profil pelajar. Oke. Sebenarnya kalau dari segi materi beban jam, satu item ini itu 32 jam. Artinya satu item kita pelajari paling tidak 3 pertemuan. Nah, tapi sekali lagi yang saya katakan tadi, nggak usah berat-berat mikir. Bahannya sudah disiapkan, ya. Sudah jadi, terima jari ya. Tetapi kenapa perlu kita paham bahwa nanti kalau misalnya Bapak Ibu dapat modul ajar, kok banyak sekali gitu kan, ada yang 8 lembar, 10 lembar, katanya kurikulum merdeka gitu kan. Ya jangan salahkan yang banyak, karena itu dibuat sama orang, mau-maunya orang. Sudah syukur kita dikasih download kan gitu. Artinya itu bukan resmi dari kementerian, enggak harus seperti itu. Boleh enggak kita pakai PP yang selembar? Boleh, tinggal disesuaikan materinya, disesuaikan tujuan pembelajarannya, dan harus disisipkan sikap-sikap yang berasal dari profil Pancasila dan RA-nya. Itu tambahan yang harus ada di RPP. Itu minimal. Jadi boleh pakai format yang lama, tinggal ditambahkan profil pelajarnya, diambil beberapa yang sesuai dengan materi, kemudian diganti TP-nya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Langkah-langkahnya, model pembelajaran, metode pembelajaran sama, tapi memang ada beberapa pendekatan yang disarankan. Misalnya PJBL, yang proyek apa namanya? Proyek. Nah, PBL itu yang ditekankan supaya sering digunakan. Scientific boleh? Boleh. Cooperative learning silakan sesuaikan. Baik, ini secara umum. Sekarang kita lihat slide yang kedua. Ini garis besar IKN. Kalau di Kemendikbudristek itu ada keputusan menterinya nomor 262M 2022, disesuaikan oleh Kemenak melalui KMA RI 347 tahun 2022 tentang pedoman IKM pada madrasah.
Nanti mohon untuk madrasah untuk memprint out saja ini, karena di dalamnya semuanya mulai dari SKL ada, kemudian standar isi ada, kemudian modul apa namanya, elemen-elemen dimensi semuanya ada di situ. Sebaiknya di print. Cuma kalau terlalu banyak dipilah saja, misalnya yang MI, print sampai MI-nya saja, karena ini gabung RA, MI, MTS sampai MA, makanya banyak. Kemudian yang harus kita pahami paradigma pembelajaran baru. Ada juga di TMA ini, ya, bagaimana pembelajaran dibuat dengan paradigma atau sudut pandang yang baru juga ada di KMA. Kemudian panduan kurikulum operasional madrasah, kemudian panduan pembelajaran dan asesmen, panduan P5RA juga ada di KMA. Dokumen-dokumen ini yang disiapkan oleh pemerintah, yang 3 ini. Bahkan ada lagi yang belum, ini paling enggak yang 3 ini sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu standar isi, kompetensi lulusan, dan standar isi. Kemudian ada capaian pembelajaran. Nanti kita akan lihat apa sih capaian pembelajaran itu nanti di sesi berikutnya. Selanjutnya ada tema P5 dan RA. Tema-tema ini kita pilih. Nanti ada juknisnya, setahun berapa modul. Untuk P5 ada, untuk SD ada, ya. Ini secara umum. Ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Baik, lanjut. Nah, struktur kurikulum. Sekali lagi kita diskusi saja, karena kalau kita buka modul, jadi sekali lagi semua item itu ada modulnya. Ada 6 sampai 8 modul. Bayangkan Bapak Ibu, satu modul sekitar 126 halaman, ya. Ada 6 minimal modul yang harus kita pelajari. Tapi sekali lagi itu bisa sambil, jangan sambil jalan Bu, bahaya. Jangan sambil jalan, ya sambilan di sekolah gitu ya. Nah, kita secara umum saja sekarang. Baik, di K13 jam efektif itu dilakukan hanya satu jenis kegiatan, disebut dengan jam intrakurikuler. Ya, itu yang jam pertama, kedua, ketiga sampai jam ke-7 atau ke-8. Itu intrakurikuler di sekolah. Kemudian selain itu siswa belajar lewat jalur lain, namanya apa? Ekstrakurikuler. Ya, di luar jam formal. Kemudian di luar itu ada lagi pembiasaan. Misalnya pagi jam 0 Jumat, imsak atau ngaji, baca Yasin. Waalaikumsalam. Tidak. Nanti dah beliau perkenalkan diri. Tidak sopan kalau yang perkenalan. Ketahuan seragamnya sama. Baik, kita lanjut. Kemudian pembiasan paling ada 3. Nah, di IKM ini di mana letak perbedaannya? Secara mendasar, yang perbedaannya di intrakurikuler. Di intrakurikuler itu dipecah lagi sekitar 25% menjadi kurikuler. Untuk apa? Untuk sebagai alokasi waktu di dalam membahas melaksanakan P5RA. Jadi P5 itu adalah wajib bagi semua guru. Kenapa? Karena jamnya diambil dari jam wajib. Makanya tadi misalnya guru olahraga biasanya ngajar di kelas 1 4 jam seminggu, maka 3 jamnya untuk materi olahraga, 1 jamnya untuk ikut di P5RA. Maka itu jam wajib, sertifikasinya aman, jamnya tetap, hanya pengalokasiannya diambil sedikit untuk P5RA. Namanya kurikuler. Eskulnya tetap tidak berubah, pembiasaannya juga tetap tidak berubah. Nah, apa konsekuensinya? Karena ada pemindahan sebagian jam, maka materinya disederhanakan, dikurangi. Yang biasa 7 bab, misalnya 5-4 bab, 1 semester. Itu pun kalau masih dirasa berat, silahkan disesuaikan. Cari materi-materi esensinya saja. Ya.
sekolah yang sarana prasarananya lengkap sehingga pembelajaran cepat, input siswanya juga di atas rata-rata sehingga bisa langsung gas. Oh, kalau gas, oke. Tapi gas mesti kampanye nggak apa-apa. Oke, bisa langsung tancap, langsung masuk ke materi inti. Tapi kalau siswanya, lihat dulu makanya, apalagi kelas 1, kelas 2, kalau siswanya belum mengenal huruf, angka, tolong dilupakan dulu materinya. Boleh? Boleh. Sehingga tidak ada dilema selama ini. Mau fokus belajar baca materi, nggak kejar, kan gitu. Mau kita perhatikan materi anak-anak, banyak yang belum bisa baca. Oke, sekarang merdeka. Materinya, tapi pakai apa namanya, tetap nggak apa-apa pakai materinya hanya untuk belajar baca. Konsepnya ya pelan-pelan dulu, bisa nanti di kelas 2. Nah, seperti itu. Itu perbedaan secara mendasar. Ada co-kurikuler, itu jam wajib yang diperuntukkan oleh P5RA. Jadi semua guru terlibat. Di kelas 1 misalnya dijadwalkan hari Sabtu saja misalnya. Berarti di hari Sabtu itu guru kelas, guru olahraga, guru agama yang lain itu harus nimbrung di situ, ikut membimbing siswa melaksanakan P5RA. Jadi nggak ada yang nganggur. Oke, cair aja nggak apa-apa. Ada 2 cara, ada 3 sebenarnya. Nanti di bagian sebenarnya itu tidak apa-apa. Boleh yang membuat jadwal menjadwalkan 1 hari penuh. Misalnya Sabtu dari jam pertama sampai jam ke-7 P5 saja, tidak ada mapel lain. Mapel lainnya difokuskan Senin sampai Jumat, boleh. Boleh disebar di 3 atau 4 hari di jam terakhir misalnya. Misalnya Senin jam ke-6 ke-7, Selasa jam ke-6 ke-7, Rabu jam ke-6 ke-7, Kamis jam ke-6 ke-7, boleh. Yang penting minimal 6 sampai 8 jam dalam 1 minggu. Itu ya. Jadi fleksibel. Tergantung nanti, karena kalau dipaksa ada sekolah yang guru olahraganya hanya 1, repot membagi jadwalnya karena kan dia harus di jam pertama kan. Nah, kalau repot jangan fokuskan di seminggu, bisa di 4 hari disebar, fleksibel. Bisa dilihat nanti contoh-contohnya. Kemudian yang berbeda pengembangannya adalah sekarang berdasarkan tingkat perkembangan psikologis, psikomotor, pedagogik, ya, sosial, emosional. Anak-anak kita di sekolah itu dikelompokkan menjadi beberapa fase, mulai dari fase basic atau dasar, itu di PAUD, TK, itu namanya fase. Kemudian di kelas 1 dan kelas 2 dia satu fase, tapi beda tingkatan. Makanya fase A tingkat awal, fase A tingkat akhir. Fase B tingkat awal, fase B tingkat akhir. Kelas 1 itu awal fase A, kelas 2 akhir fase A. Kelas 3 awal fase B, kelas 4 akhir fase B. Kelas 5 awal fase C, kelas 6 akhir fase. Khusus MTS, kelas 7, 8, 9 satu fase D saja. Nanti kelas 10 dia fase E. Kelas 11, 12 F. Apa konsekuensinya? Ya. Oke. Ya. Konsekuensinya kita lanjutkan setelah nanti Ibu. Oke. Kita perkenalan sudah kenal ya. Iya. Lebih detail lagi. Ya. Jadi teman kami yang tadi namanya Ahul Madian, ya, dia adalah junior. Nah, kami dikatakan senior sama beliau, dan saya mengatakan dia junior. Gitu. Dia katakan saya senior, saya katakan dia junior. Nah, sebenarnya saya tidak mau dikatakan senior, karena senior senang istri orang. Saya jawab, dia junior juga senang istri orang. Junior juga senang istri orang. Ada bapak-bapak yang senang tinggal di Bertais?
Ada enggak? Ada. Liwat ya, tapi tidak senang tinggal di situ kan? Alhamdulillah. Ada ibu-ibu yang senang bertato? Tidak ada kan? Alhamdulillah. Berarti semua. Kau bertato? Bertahan tanpa istri. Kalau bertato, bertahan tanpa tongkat. Serius kegedean. Ya, santai, serius tapi sukses. Saya masih Patah tongkatnya. karena sering dikasih kopi dari Lengseran. Kopi apa itu? Itu tuh bapaknya Lengseran. Dari angko bapak. Jadi insya Allah lancar semua. Ya, Bapak Ibu, nama saya adalah penjaga surga. Insya Allah jangan macam-macam kepada saya, itu akan ke dalam surga. Akan tetapi saya hanya sekedar jaga surganya saja di pintunya. Berbelum di dalam saya tidak tahu. Karena pernah di pintu semua, di pintu aja. Ya. Kemudian alamat di rumah Kecamatan Kediri. Tugas sehari-hari di Narumake di Insan. Di Insan. Jadi selama 3 tahun saya bertugas sendirian. 2 tahun sendirian, 4 tahun berdua. Ya 2 tahun sendirian. Sekarang tahun terakhir ini dibawakan kita bapak pengawas yang junior. Jadi berdua. Yang tadi saya 36 SD membina 36 SD. Okay. Sekarang alhamdulillah sudah ada Pak Ahul adalah yang membantu kita, ya. Karena beliau berasal dari guru penggerak. Jadi pada saat saya sendiri saya menangani 3 guru penggerak, ya. SD1 Duman, 3 guru sekolah penggerak, 1 Duman, 2 Sigerongan, dan 1 Karangbayang. Sekarang ditambah 2 lagi di Desa, yaitu 1 SD2 Dasan Gerie dan SD1 Batu Kumbung. Bagi 2 lagi, Pak Ahun ambil 1, saya dikasih 1 oleh dinas. Berarti saya pegang guru penggerak, sekolah penggerak, 4 sekolah penggerak. Nah, pada saat itu sekolah penggerak itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan. Dalam hari yang sama, jadwal yang sama, kita bergerak terus, ya, bergerak terus. Guru-guru penggerak, sekolah-sekolah penggerak, pengawasnya berunjak-unjak. Tapi sampai kemarin nggak Mas? Iya, saya kesana kemarin. Misalnya, lama-lama HP saya juga bergerak terus, rusak, ya. Karena apa? Banyak isinya itu yang sekarang Bapak Ibu, kalau kita kumpul seperti ini di dinas itu, guru sama guru dulu pertanyaannya begini, anak berita kan begitu ya, nah, kapan begitu? Sekarang enggak. Yang ditanyakan di sekolah-sekolah itu, kita kumpul seperti ini, ada KKG atau KKM, apa pertanyaannya Bu? Mau sertifikat semua. Ini pertanyaannya banyak, berburu sertifikat. Tetapi ingat, tugas kita adalah tugas mengajar, mendidik, bukan administrator, ya. Guru bukan administrator, itu diingat. Kita dikasih gaji adalah untuk mengajar dan mendidik, bukan dibalik. Sekarang ini kita banyakan di depan laptop, sehingga apa yang terjadi? Nah, Bapak punya istri enggak? Alhamdulillah. Jadi apa Bapak istrinya? RT di rumah saja. Nah, akhirnya apa terjadi Bapak Ibu? Ketika beliau ini pagi mengajar, siang mengupload, malam webinar, ya enggak? Webinar semua. Pagi tidak ketemu sama istri, siang mau istirahat, terus mengupload
mengupload daya dukung. Malamnya Rubina atau Yusnina iya doang pegawai dia gawe itu sekali ini kita siang pembukaan, nanti kita masuk ya. Ya, salah ketawa ya. Bentar kita masuk. Nah begini, materinya nanti kita kebut ya, kita kebut saja. Jadi karena waktunya sudah dipotong ini yang tadi. Materi sudah jadi, nanti akan saya kasih file-filenya saja. Semua CP-nya saya kasih semua, baik dari CP pelajaran materi sebelum pelajaran itu semua akan saya kasih ya. Kemudian video untuk saya bagi videonya ya dari di grup ya untuk bagaimana cara kita mengisi CP ATP ya, TP dan ATP serta modul ajar. Nanti ada bagiannya. Kalau lupa jadi, tapi kalau pilkada kalau jadi lupa. Iya kan? Nah begitu ya? Ya siapa-siapa yang lupa pilkada jadi, tapi kalau pilkada saya sudah jadi, maka nah, lanjut ya. Itu adalah capaian pembelajaran. Mana dia? Nanti kita lihat. Ini kan langkah-langkah saja ya. Ya, kurikulum. Kalau istilah kurikulum 2013 namanya apa? KIKD. Nah, KIKD ini sudah ditransfer oleh pemerintah. Wah ini Menpan RB sudah ada di Kemendiknas sudah ada. Yaitu ada 2 kali dia terbit, yaitu pada Menpan nomor 008/miring ini dan titik tahun 2000 sekian tentang CP, kemudian disempurnakan lagi pada nomor 033. Nah sudah jelas Pak Ahul tadi mungkin ya sudah ada. Nah di situ ada CP, ada CP-nya. Sekarang kita gampang Bapak Ibu, asal Bapak Ibu mau mengerjakan, gampang ya. Capaian pembelajaran juga dibuat berdasarkan pembagian fase kelas berikut dalam fase-fase dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, fase A, kelas 1 dan kelas 2, SDMI, SDLB paket A. Fase B, kelas 3 dan 4 SDMI. Fase C, 5-6. Fase D, 7 sampai 9. Fase E, 10 SMA ya. Iya. Fase E kelas 11 12 SMA dan habis sudah ya. Itu semuanya, dan semuanya itu di peraturan itu sebanyak 1822 lembar halaman ya Pak. Banyak halamannya, kira-kira kita baca enggak? Ya, makanya saya sudah memilah-milah ini yang sebanyak 1000 sekian itu ya, sudah saya bilang CP-nya tinggal dikonsumsi, tinggal diambil. Nanti saya kasih semua. Ya, akidah halal juga ada di situ. Ya kan? Ya. Apa? Iya, semua sudah ada di situ, Pak. Jadi semua ada di situ. Ya. Tinggal dibuka saja. Nah, mau dikasih lagi tidak apa-apa. Dibuka ya. Sekarang dibuka. Tidak bisa muncul di situ. Ya. Nah, ini alur tujuan pembelajaran. Kemudian kalau tidak di sana tidak bisa. Iya pakai itu. Ditaruh di sini tempatnya ini. Apa kita kerja atau bagaimana Pak Al? Tidak bisa kerja ya? Tidak bisa kita kerja ini. Artinya begini. Yang penting paham cara
Iya, yang penting sekarang cara kerjanya begini. Saya kasih videonya nanti. Bagaimana kalau video kita dengarkan? Ya, bagaimana Pak Hul? Videonya hanya berapa menit? Hanya 5 menit. Bisa dia? Nanti dikasih anunya. Ya. Saya kirim ya ke nomornya ya. Mas. Video ini berasal dari kapten daripada BGP atau LPMP yang dulu ya, dari kapten ke kapten ya, tinggal di contoh dari mana dan bagaimana kita menyusun. Ada nanti kalau kurang jelas saya jelaskan, mungkin tidak jelas dengan video saya jelaskan, itu aja ya. Kita tidak usah kerja ya, ya didengarkan, diskusi saja. Nah, apa yang belum jelas di situ? Karena kalau saya jelaskan di sini, kita tidak bawa kalender pendidikan, ada kalender pendidikan di sini. Kita tidak bawa jadwal, ada jadwal di sini. Ya, nanti kita contohkan. Saya kirim. Di sini kita akan mendengarkan hanya 5 menit saja, akan sini paham tentang bagaimana alur analisis capaian pembelajaran dimasukkan kepada tujuan pembelajaran. Ya, sudah akan apa namanya mengerti di sini. Untuk video ini nanti mudah-mudahan akan terbantu. Baik Bapak Ibu, tolong didengarkan. Nanti memulai untuk melaksanakan kurikulum mereka. Nah, hal pertama yang harus dipahami yaitu bahwa di dalam kurikulum mereka itu dikenal istilah fase pembelajaran, yang kalau di kurikulum sebelumnya itu materi pembelajaran atau yang kita kenal dengan istilah KI dan KD itu berbeda di setiap kelas. Misalkan yang kelas 1 tentu KI dan KD-nya akan berbeda dengan yang kelas 2. Begitu juga dengan kelas 3, kelas 4, dan seterusnya itu berbeda KI KD-nya. Nah, di kurikulum mereka itu sendiri sudah tidak ada lagi dikenal istilah KI KD, tetapi dikenal istilah dengan capaian pembelajaran. Nah, di mana capaian pembelajaran ini itu per fase. Nah, misalkan untuk kelas 1 dan 2 itu kan fase A namanya. Lalu kelas 3 dan 4 itu fase B, lalu kelas 5 dan 6 itu fase C. Sehingga nanti untuk kelas 1 dan 2 itu kompetensi yang harus dikuasai siswa itu berada dalam capaian pembelajaran fase A. Sehingga nanti materi ajar untuk kelas 1 dan 2 itu sama. Sehingga siswa kita yang berada di kelas 1 dan 2 itu diberikan target selama fase A ini kurang lebih 2 tahun untuk mencapai kompetensi yang ada di capaian pembelajaran. Demikian juga dengan yang ada di fase B dan fase C dan seterusnya. Nah, sehingga untuk jenjang SD itu ada 3 jenis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran fase A, fase B, fase C, ya. Demikian juga dengan jenjang yang lain, misalkan seperti di SMP. Kalau di SMP itu berarti dia capaian pembelajaran namanya capaian pembelajaran fase D. Sehingga misalkan untuk matematika itu capaian pembelajarannya dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu sama, karena masih berada dalam fase D. Seperti itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa sih perangkat yang harus dipersiapkan di sekolah, di dalam kelas. Nah, di kurikulum mereka ini tidak ada format perangkat yang baku, yang ada adalah format perangkat yang berarti apa yang dijelaskan oleh Pak rekan pengawas tadi, yang Bapak Ibu apa namanya lihat adalah fase, bukan ya, fase A, fase B, fase C. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu menyusun CP, maka fase apa yang Bapak Ibu ajarkan. Ya, lanjut. Nah, penjelasan sedikit ya, fase yang dilihat. benar.
mana yang benar, yaitu yang difahami oleh guru. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa perangkat ajar yang perlu dibuat oleh guru. Ya, kurang lebih ini adalah perangkat ajar pokok yang perlu dipersiapkan oleh guru. Yang pertama itu nanti guru perlu membuat analisis capaian pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, Baik, jadi yang Bapak Ibu siapkan ada 4. Jadi dalam rangka kita menyusun modul ajar ini, tidak langsung kita ke modul ajar. Kita harus lihat analisisnya dulu, analisis capaian pembelajaran, baru kita turunkan ke alur tujuan pembelajaran, baru kita membuat modul ajar dan penilaian. Nah, di dalam penilaian ini Bapak Ibu, nanti ada yang kita siapkan yang namanya jadwal pelajaran dan kalender